bagi saya kalau buat film yang drama religi itu dapat kepuasan batin ya. S2 Kafai keterima, Dek. Ya di mana ini Jakarta? Kairo, Dek. Kairo. Keren banget kan? Ya Allah, Engkau berikan hamba sebuah rasa yang bernama cinta, ya Allah. Rasa yang sungguh mulia dan indah. Ada unsur positive message, which saya puas sekali. What happens is for the best. Kita bisa lihat dari film ini. Niela, kamu mau menikah dengan saya? Apapun yang Allah putuskan terjadi padaku, aku tak perlu mempertanyakan. Karena yang Dia siapkan selalu membawa kebahagiaan. Ini religi yang khas Indonesia. Untuk mendapatkan pasangan tuh jangan tergesa-gesa, harus perlu dilihat betul. Spoiler alert. Welcome to Uncensored, Kak Abik dan juga Pak Manoj. Thank you so much for having me. Thank you for having us too. Jadi tahun ini marking hampir 20 tahun Anda mengenal satu sama lain. Dari pertama kali Bapak terima bukunya. Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Pertama kali ngobrol sebelum kita shake hand. Jadi, wow. Ya. Gimana pertemanannya 20 tahun ini dan akhirnya sampai ke project? Sahabat karib saya. Iya, kita udah sahabat. Jadi nggak hanya sekedar project? Nggak ada project pun kita ada komunikasi, biarpun jarang kita punya ikatan batin. Ada ikatan batin, betul itu dia. Gimana ketika ngomongin project film ini? Ada nggak dari pengalaman kerja Bapak berdua ini ketika Bapak tuh pushing each other's comfort zone? Kalau sama Kang Habib gini, kayak punya beban moral saya juga, karya-karyanya kan pokoknya religi dan cinta. Itu sangat menarik bagi saya. Kalau stylenya kan, saya tuh baru ini film ketiga loh. Dalam 20 tahun kita baru 3 film. Ya. Itu nggak banyak. Biasa, nggak banyak. Nggak, harusnya lebih. Jadi sangat selektif. Karya-karya Kang Habib juga, kita ada beberapa buku lain. Kalau nggak bisa jadi istimewa, saya suka pendingin. Jadi nggak mau buat sesuatu yang asalan gitu loh. Apa yang membuat ini istimewa? Dari saya, twist di endingnya sangat menarik. Ya, selain karakternya ya tokoh yang Islam ya, terus punya story, tapi ending twistnya yang jadi appeal dulu. Oke. Kalau saya kan endingnya apa, openingnya apa. Itu biasa orang audiovisual tuh kayak gitu tuh. Iya. Opening and closing. Opening and saya selalu begitu, opening closing. Kalau ini endingnya saya pun, oh ya, emang ini bisa terjadi. Jadi bagi saya it's appealing, dan mungkin ya sebagai bukan Muslim ya agama saya, jadi saya mungkin nggak ada pengetahuan ke sana. Jadi twistnya menarik sekali, sesuatu yang anomali. Iya, saya tuh pembaca buku banget. Dan saya justru baca bukunya dulu ketika sebelum nonton filmnya. Saya usahakan nggak pengen nonton full sebenarnya. Karena saya takut ekspektasi saya tuh jadi kayak terlalu tinggi karena setelah baca bukunya. Gimana Pak Manoj menafsirkan ini dari buku ke film supaya pembaca-pembaca nih nggak kecewa, dan bagaimana juga Kang Abik marwah dari bukunya ini tetap terjaga gitu ketika itu jadi sebuah konten? Saya selalu lihat gini, intisarinya jangan kita lari. Kalau kita udah lari dari bukunya, namanya story-nya nggak strong enough. Kalau story-nya nggak strong enough, ngapain saya pusing-pusing mau ambil buku? Tapi kadang kan di buku kita baca, kalau difilmkan ada hal-hal yang harus didramatisirkan. Ada hal-hal yang screenplay-nya different lah. You read and you watch. Elevator pitch-nya nggak rubah. Screenplay-nya sama. Padahal ini kalau nggak salah short story ya. It's consider bukan novel kayak ini novelet sebenarnya kan. Novelet itu di atas cerpen. Di atas cerpen, di bawahnya novel. Ya. Jadi memang masih memerlukan pengembangan-pengembangan di sini. Kebetulan pas. Jadi kita dapat pengembangannya, Kang Habib setuju dan kita on the same page. Ya, itu menarik proses kreatifnya. Mungkin Kang Habib tuh gimana ketika lagi follow along the creative process supaya ya itu menambah bumbu-bumbunya tadi. Menariknya kerjasama dengan MD dan saya ini
biasanya Kang Habib bilang jalankan dulu. Saya kan udah tahu apa, udah ada kepercayaan itulah dari karyanya, kita nggak mungkin merusakkan. Ya, kalaupun ada apa-apa nanti. Jadi prosesnya penulis udah ada format mau kemana, saya udah setuju, kita udah bikin global synopsis setuju, dan dari screenplay kita balik, tektokan ada. Jadi kerjasamanya sih cukup smooth, lancar. Kerjasama dengan Pak Manut ini seperti saya nitip anak. Ibaratnya kayak saya ketemu beliau itu, saya nitip nih anak saya ini. Ini Pak Manut yang apa itu mengembangkan. Kadang-kadang ada beberapa yang hal dilengkapi pada anak ini. Pengembangan awal kan saya itu bikin pengembangannya. Saya bikin, kemudian saya kembalikan ke Pak Manut. Kemudian Pak Manut cari penulis tentu yang beliau sudah paham dengan style saya kan. Jadi kira-kira yang apa itu bisa memahami apa yang saya inginkan dari karya saya, message dan sebagainya. Terus kemudian tek-tek enak jadinya. Jadi nggak ada perdebatan kreatif gitu dari Kang Habib, nggak ada? Perdebatan selalu ada. Karena itu kan bikin apa lebih, itu. Kalau saya debat lebih senang, namanya involve gitu. Kitanya. Saya sering. Saya senang juga kalau harus banting-banting meja sebelumnya itu bagus, sehat. Jadi kita involve, tapi belum pernah sih banting-banting meja. Belum, mungkin nanti ya kalau ada cerita The next project. The next project. Saya pengen tanya pendapat Bapak-bapak. Ngelihat film religi ini, jujur saya mungkin baru menjadi audiens Bapak-bapak. Tapi saya ngelihat potensi bisnisnya begitu besar. Begitu banyak gitu, audiensnya besar, masif sekali ternyata. I believe you know that the audience is huge. Ya, sejarahnya kan film drama religi pertama di Indonesia kan itu Ayat-Ayat Cinta. Dari Ayat-Ayat Cinta sudah terbuktikan memang audiensnya besar, itu zaman 2008. Apalagi now, even more, lebih besar lagi. Dan bagi saya kalau buat film yang drama religi itu dapat kepuasan batin ya. Ada unsur positive message, which saya puas sekali kalau positive message itu nyampe dari film kita. Dan paling gampang memberi positive message daripada genre-genre lain itu adalah genre drama religi cinta. Itu penting, cinta. Ya istilahnya orang kan mau nonton film bukan mau digurui. Ya lebih untuk apa, dapat entertainment value, tapi dapat message, dapat positivity. Lebih personal juga. For me it's personal. The last question buat bapak-bapak, apa yang pengen di-convey message dari project ini? Ini religi yang khas Indonesia. Sebenarnya ini menyampaikan apa yang difahami oleh nenek kita, kakek kita, yang mungkin kalau era sekarang bisa jadi pudar kan. Ini kita kembalikan lagi, ya kan? Tentang orang harus sikoh, harus percaya kepada Allah. Kalau sudah jalannya nggak akan kemana-mana. Jodoh itu rizki. Rizki itu udah mau diapa-apain, kalau udah rizkinya akan dapat, kira-kira begitu. Maka kemudian di sini cinta yang dibangun ya tentu cinta yang khas, cinta yang bersih, cinta yang kalau dalam bahasa Arabnya al-hub al-adhra, cinta yang murni, cinta yang perawan, yang tidak disisipin hal-hal yang buruk gitu, kira-kira begitu. Termasuk di film ini adalah ada semacam pesan, karena semua kan memerlukan pasangan. Untuk mendapatkan pasangan tuh jangan tergesa-gesa, harus perlu dilihat betul supaya dapat pasangan yang betul, karena itu sepanjang hidup nanti kan, kira-kira begitulah. Setuju, saya nambah aja sedikit bahwa yang dapat adalah kita boleh menjalankan apa yang kita merasa benar. Akhirnya what happens is for the best. Jadi kalau ada istilah everything happens for the best, itu kita bisa lihat dari film ini. Itu yang saya dapat. Jadi semua tuh ada hikmahnya. Jadi bagi saya itu sangat penting kalau kita bisa sadar. Wow, oke. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Mudah-mudahan makin banyak yang terkena hatinya ketika setelah menonton film ini. Terima kasih banyak. Terima kasih, thank you. Thank you.
Thank you for watching. This program is a part of Cauldron Content. Selain di YouTube, teman-teman juga bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Content. If you enjoy it, please share with others.